Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arya Sidki Fajrian dari kelas 12 IPS 2. Saya akan memperjelaskan praktek saya bahasa Indonesia yang menjelaskan tentang artikel ataupun cerpen. Dan saya membawa judul dampak pandemi COVID-19. Indonesia mengkonfirmasi kasus pertama infeksi virus corona penyebab COVID-19 pada awal Maret 2020. Pada saat itu, sebagai upaya penanggulangan dilakukan pemerintah untuk meredam dampak dari pandemi COVID-19 di berbagai sektor. Hampir seluruh sektor terdampak, tak hanya kesehatan, sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona ini. Dunia usaha mengalami tantangan amat berat. Sekitar setengah dari 3,3 miliar pekerja di dunia menghadapi resiko kekurangan uang dan atau kehilangan pekerjaan dalam berbagai tingkatannya. Sektor ekonomi informasi juga terpukul hebat. Jutaan petani di dunia, begitu juga pekerja migran menghadapi situasi ekonomi yang berat dengan berkurang atau bahkan hilangnya penghasilan mereka. Virus corona ini tergolong sadis karena dapat mematikan atau dapat menyebabkan luka permanen pada paru-paru pasien yang sudah terinfeksi dan sembuh. Secara umum, bila ada yang mengalami demam, flu, batuk, dan sesak napas dalam batas waktu tertentu, ini adalah suatu gejala penyakit COVID-19. Maka harus ada kewaspadaan dan kerjasama yang baik dengan keluarga atau rekan kerja selama beraktivitas di dalam rumah. Dan di dalam lingkungan masyarakat, keberadaan COVID-19 yang mematikan ini telah banyak menyita perhatian dunia. Ada yang menanganinya dengan sangat serius, ada pula yang seolah-olah tak mau tahu. Tapi karena hari demi hari penyebaran semakin banyak, maka langkah konkret yang harus ditempuh sebagai antisipasi adalah membangun kerja sama yang baik dengan keluarga, rekan kerja, dan pihak terkait. Sambil pemerintah dan kita semua harus terus menangani aspek kesehatan pandemi terburuk sepanjang kita hidup ini. Maka sudah kita ketahui bersama pula bahwa corona ataupun COVID-19 memberi dampak amat besar pada sektor ekonomi dan sosial di dunia. Dan ini tentunya harus ditanggulangi dengan penuh perhatian. Setidaknya ada 3 aspek yang dapat dilakukan dari sudut ekonomi dan juga kesehatan di masa pandemi sekarang. Pertama adalah menanggulangi tidak meratanya pelayanan kesehatan, termasuk juga tentang penyediaan tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, serta ketersediaan alat obat. Aspek kedua dalam hal ekonomi dan kesehatan adalah perkembangan teknologi digital di masa pandemi sekarang ini. Berkembang sekali pelayanan kesehatan secara digital, konsultasi lewat email. Selain itu, dampak pengaruh virus corona COVID-19 dalam kehidupan sosial masyarakat diantaranya adalah timbulnya rasa curiga dan hilangnya kepercayaan terhadap orang-orang yang ada di seputaran kita atau yang baru kita kenal. Sebagai contoh, pada saat kita membeli makanan baik di warung yang berlabel maupun kaki lima, kita pasti akan mencari tahu apakah bersih atau tidak, apakah pelayanan ada yang bersentuhan dengan orang yang terjangkit virus ini atau tidak, apakah pelayanan ada bersentuhan dengan, adakah petugas atau pelayanan yang mencuci tangan pada saat mengolah atau memproses makanan yang kita pesan atau tidak, sehingga timbul keraguan pada saat kita berbincang atau berjumpa baik di lingkungan kantor maupun di lingkungan rumah dan dengan masyarakat setempat. Kita pun enggan berjabat tangan meskipun mereka adalah orang tua, sebagaimana yang kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk selalu menghormati yang lebih tua. Namun situasi saat ini mengharuskan kita untuk menghindari berjabat tangan dan harus menjaga jarak 1 ataupun 2 meter.
Sampai awal 2021 pandemi COVID-19 belum juga dapat diatasi di dunia. Sudah sekitar 95 juta kasus dan lebih dari 2 juta kematian yang terjadi. Di negara kita orang sudah membicarakan kemungkinan 1 juta kasus dalam waktu tidak terlalu lama. Serta angka kematian mendekati 30.000 jiwa. Yang amat perlu diwaspadai adalah angka positifan yang sudah berkisar 20% dan bahkan dalam beberapa hari sampai 30%. Padahal kita ketahui rekomendasi WHO ataupun World Health Organization adalah hanya 5% saja angka kepositifan, menunjukkan bagaimana besarnya penularan terjadi di masyarakat, dan angka kita menunjukkan 4 kali atau bahkan pernah 6 kali dari angka WHO. Maka dari itu, agar virus corona ini tidak semakin menular ke semua orang, sebaiknya baik mencegah dan menghindari virus corona dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Pencegahan ini dianggap cara terbaik untuk menghindari penyakitnya. Berikut cara pencegahan virus. 1. Pakailah masker. 2. Mencucilah tangan dengan baik dan bersih selama 20 detik. Social distancing adalah jarak dengan yang lainnya. Disarankan setidaknya 1 meter antara kamu dengan orang lain. Segini untuk cerpennya ataupun artikelnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.